Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Oke anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dalam keadaan selalu positive thinking, yaitu tentang pembelajaran online. Semoga selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sekarang jadwal untuk maknain kitab. Kemarin kita sudah membahas tentang maksiat perut. Jadi maksiat yang dimana itu perut itu punya andil di situ. Anggota tubuh kita itu kalau kita tidak gunakan ke ketaatan, maka otomatis itu akan terpengaruh untuk digunakan dalam kemaksiatan gitu loh. Di antaranya apa aja? Perut, mulut, hidung, mata, telinga gitu. Hati, bahkan hati maasal qalbi kemarin kan maksiat hati. Nah, sekarang kita sampai di faslun wa mim ma'asil aini. Faslun ini fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ini fasal wa mim ma'asil aini, dan termasuk maksiat-maksiat mata. Maksiat-maksiat yang disebabkan oleh mata. An-nadharu atau an-nadhru melihat ilan nisa'il ajnabiyati, kepada perempuan-perempuan lain dalam kurung bukan mahram. Jadi termasuk daripada maksiat hati adalah melihat perempuan bukan mahram, bukan ibumu, bukan nenekmu, bukan anakmu, bukan istrimu, bukan kakak perempuanmu, bukan adik perempuanmu. Jadi perempuan-perempuan yang memang nggak ada hubungan darah yang jauh gitu. Jadi memang mahram itu tertentu aja gitu. Bibi kamu itu masih mahram gitu. Nah itu kita nggak boleh, termasuk maksiat mata gitu. Nah misalnya kita otomatis kan laki-laki melihat ke wanita yang bukan mahram, itu dosa, itu maksiat. Bagaimana perempuan melihat laki-laki? Sebaliknya bagaimana? Wa kadza, dan begitu juga nadruhunna, melihatnya perempuan lain ilaihim, kepada lelaki. Tidak hanya yang dosa laki-laki melihat perempuan yang bukan mahram, bahkan perempuan juga jika melihat yang bukan mahram laki-laki itu juga termasuk maksiat mata gitu. Apalagi selain melihat perempuan lain atau laki-laki lain tuh wa nadhrul aurati, dan melihat aurat. Auratnya siapa? Baik auratnya orang lain maupun auratnya diri sendiri. Fayahrumu, maka haram. Oh ini ya yang dimaksud di sini ya mungkin kalau melihat auratnya diri sendiri ya masih makruh lah. Tapi kalau untuk melihat aurat, apalagi melihat auratnya orang lain, fayahrumu, maka haram nadhrur rajuli, melihatnya lelaki ila syai'in, kepada sesuatu, mim badanil mar'ati, dari tubuhnya perempuan, al asnabiyati, yang bukan mahram.
ghairil halilati yang tidak halal. Tadinya memang bukan mahram gitu, tapi ketika sudah menjadi istri misalnya, itu tidak otomatis menjadi mahram, tetap apa itu bukan mahram tapi sudah halal gitu. Nah, ini jika lelaki tadi melihat sesuatu dari badannya perempuan yang bukan mahram dan bukan halal, maka itu hukumnya haram. Haram itu dosa. Apakah hanya laki-laki saja yang melihat badannya perempuan yang misalnya di tengah jalan ada orang yang buka-buka begitu gitu, kita aja yang dosa? Tidak. Wa yahrumu, dan haram alaiha, atas perempuan. Kashfu syai'in, membuka sesuatu, mim badaniha, dari badannya. Begitu juga haram, yang berarti dosa bagi perempuan yang membuka auratnya di hadapan orang lain yang bukan mahram. Bihadratiman, di hadapan orang. Yahrumu, yang haram, nazruhu, melihatnya lelaki atau melihatnya orang tersebut, ilaiha, kepadanya. Gak boleh buka sesuatu, maksudnya buka itu gak pakai apa-apa, atau ya nggak pakai kerudung, atau cuma nggak pakai kaos kaki bawah, itu nggak boleh buka itu di hadapan orang yang haram melihatnya. Terus tadi sudah bagi laki-laki, sudah bagi perempuan udah. Terus yang kedua-duanya ada yang haram, wa yahrumu, dan haram alaihi, atas lelaki, wa alaiha, dan atas perempuan, baik laki-laki atau perempuan. Itu apa yang haram? Kashfu syai'in, membuka sesuatu, mimma, dari apa-apa, bainas surrati, yang terletak di antara pusar, warrukbati, dan lutut. Tadi di hadapan mahram boleh tuh, di hadapan kakak lelaki kita boleh, misalnya perempuan, atau di hadapan seorang ibu, di hadapan seorang ayah, perempuan boleh nggak pakai kerudung gitu. Tapi boleh nggak buka di antara pusar dan lutut, itu nggak boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Bihadrati muttali'in, di hadapan orang yang melihat, alal aurati, atas aurat. Ya laki-laki sama lelaki juga sama aja. Laki-laki sama lelaki, santri, kalian santri putra sama santri putra, buka di antara pusar dan lutut itu hukumnya haram. Makanya kalau beli celana, kalau bisa yang di bawah lutut. Dosa itu kalau ada teman kamu ngelihat paha kamu gitu loh. Makanya kalau beli handuk, misalnya mandi pakai handuk, ya kalau bisa handuknya yang gedean dikit, bisa nutupin pusar sampai lutut. Walau ma'a jinsin, walaupun sesama jenis. Wa mahramiyatin, dan sesama mahram. Ghairi halilin, yang bukan suami. Kalau bukan suami, misalnya antara kakak atau ibu sama anak, atau ya kakak sama adik lah biasanya kayak gitu. Buka di antara pusar dan lutut jangan. Makanya kalau beli celana, kalau bisa di bawah lutut, di atas pusar. Pakai sarung juga di atas pusar, pakai handuk di atas pusar, ya pas pusar lah, nggak masalah. Tuh. Rawayah rumu, dan haram alaiha, atas perempuan. Nih bagi perempuan apa yang haram? Kashfus sau'ataini, membuka dua alat kelamin. Maksudnya dua alat kelamin, bukan dua alat kelamin ya, depannya belakang lah. Membuka kubul dan dubur gitu. Membuka, ini tolong ini diperbaiki. Wa yahrumu, dan haram alaihima, ya. Alaihima, atas laki-laki dan perempuan. Makanya aneh, kenapa perempuan doang? Laki-laki dan perempuan, kasfus sau'ataini, membuka depan belakang gitu. Maksudnya itu nggak pakai apa-apa, depan atau belakang. Fil khalwati, ketika sendiri, li ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Li ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan.
illa lihalilin, kecuali bagi suami. Jadi buka ibaratnya nggak pakai apa-apa sendiri, itu nggak boleh, nggak nutupin depan sama belakang, kubul sama dubur. Nah, kubul itu ya kemaluan depan, dubur itu ya anus gitu loh, bahasa kasarnya. Itu nggak boleh. Kalau bisa kalau mandi ya pakai tutupan lah gitu loh, ada baju basahnya gitu, malu gitu. Wahalla, dan boleh ma'al mahromiyati, beserta, bukan yang tadi yang boleh tapi udah beda lagi pembahasannya. Wahalla, dan boleh ma'al mahromiyati, beserta sesama mahram. Awil jinsiyati, atau sesama jenis. Awil saghiri, atau anak kecil. Alladzi la yushtaha, yang belum disyahwati. Alladzi la yushtaha, yang belum disyahwati. Apa yang boleh? Nadhruma, melihat apa-apa, adama, selain sesuatu, bainas surrati, di antara pusar, warukbati, dan lutut. Boleh sesama jenis itu selain, misalnya antara santri putra dan santri putra sendiri, laki-laki sama laki-laki di atas pusar boleh, misalnya nggak pakai kaos, tapi syaratnya harus pusar ini ketutup sampai ke bawahnya, sampai lutut. Itu boleh itu. Syaratnya idza kana, jika itu bi ghairi syahwatin, tanpa syahwat, yaitu tanpa ada kepinginan sesuatu. Illa sobiyin, kecuali bayi laki-laki atau anak kecil laki-laki. Au sobiyatin, atau bayi perempuan. Dunasin tamyizi, di bawah umur tamyiz. Umur tamyiz itu dimana umur seseorang anak itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak harus balik. Yang dimana dia itu bisa membedakan baik sama buruk, misalnya dia umur 7 tahun dia tahu ini baik, dia tahu itu buruk, itu sudah termasuk umur tamyiz. Biasanya umur 10 tahun udah tahu ini baik, ini buruk. Bagaimana statusnya anak-anak di bawah umur tamyiz, perempuan dan laki-laki itu? Fayahillu, maka boleh nadruhu, melihatnya, ma'ada farjil unsa, selain alat kelamin perempuan, selain alat kelamin bayi perempuan. Nah, bagaimana bersihnya? Li ghairi ummiha, kecuali selain umminya, kecuali selain ibunya. Kalau ibunya boleh, tapi untuk yang lain itu ya selain alat kelamin yang depan bagi bayi bagi bayi yang perempuan itu nggak boleh dilihat. Wa yahrumu, dan haram an-nadhru, melihat, bil istihqari, dengan rasa penghinaan, ilal muslimi, kepada muslim yang lain. Terus matanya itu terlihat meremehkan, itu nggak boleh. Wan nadhru, dan melihat apa yang nggak boleh itu haram juga, fi baitil ghairi, di rumah orang lain, bi ghairi idnihi, tanpa seizinnya. Kayak dalam sebuah hadis itu, misalnya dulu ada seorang sahabat itu ada lubang di rumah Nabi, itu seakan-akan Nabi itu pengen nyolok matanya itu, karena itu nggak boleh. Sembunyi-sembunyi, ngintip-ngintip, itu juga nggak boleh, itu haram. Au syai'in, atau sesuatu, akhfahu, yang ia sembunyikan, kadzalika, begitu juga haram. Misalnya udah disembunyikan di dalam lemari, tapi kita pengen tahu gitu, itu nggak boleh, haram. Misalnya ada HP antara HP kamu sama HP kakak kamu, terus kamu pengen tahu isinya di dalam HP itu apa, itu nggak boleh. Wa musyahadatul mungkari, dan melihat kemungkaran, idza lam yungkir, ketika ia tidak mengingkari. Ayu azar, atau tidak punya alasan. Wa yufariq, dan ia segera pergi. Ya,
kok netep melihat kemungkaran, kok nggak dia ngingkarin, baik dari dengan tangan atau lisan atau hati, kok dia masih tetap melihat kemungkaran tersebut, ya itu termasuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini termasuk daripada maksiat mata ialah sebagai berikut. Melihat pada perempuan lain, ini semuanya bagi yang nggak punya kitab silahkan ditulis di paus. Tuh. Ini haram lagi juga ini. Nah nih segini tolong ditulis di buku tulis. Bagi yang kitabnya masih ada di saya, nggak diambil-ambil ya, makanya sekarang kewajiban nulis artinya aja. Oke, itu saja saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.